Dikabarkan dari ujung barat Pulau Jawa, Sabtu 30 November tahun 2024. Wakil Ketua Umum IPKMI atau Ikatan Pengusaha Kecil Menengah Indonesia yang juga Komisaris Utama PT Tani, Tera Salemba Agroniaga Integrasi, Elhan Jakaria, kunjungi rumah produksi PT Huni Agronasional Pangan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Hanafood di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ahmad Iman, Direktur Utama Hanafood menyambut baik kedatangan Elhan Jakaria. Alhamdulillah. Ya, buat teman-teman, ini saya langsung perkenalkan aja karena masih dalam rangka membangun sinergitas untuk mendorong program pemerintah tentunya dalam hal ketahanan pangan melalui jaringan ekosistem ekonomi kerakyatan yang beradab. Beradab bagi para petani, beradab bagi kita pengusaha. Nah, ini pengusahanya. Nah. Oh, jadi ini PT Huni Agronasional Pangan Indonesia, PT Hanafood ya? Hanafood. Pernah dengar Hanafood? Nih, markasnya di dia kan. Di ujung barat Pulau Jawa. Kandang ayam itu Ya, ini bosnya ini. Woi, bos. Bos yang Mantap, luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman, jadi kenapa saya selalu bikin konten yang seperti ini? Sekarang nyampe ke gudang Hanafood. Tadi melewati jalan punten ya, Kang ya? Iya. Jalannya teh, aduh, Waduh. padahal itu jalan usaha tani loh. Benar. Jalan usaha tani, tapi saya nggak tahu nih ini. Di sini kumaha dan saya tidak tahu itu, Mas. Ini kita sudah sebenarnya kebiasaannya ya karena korban politik lah ibaratnya. Korban politik. Tapi kali ini mudah-mudahan gubernur yang baru dengan komitmennya dia membangun membangun jalan jembatan sampai ke sini. Itu sudah janji Pak Gubernur yang sudah lolos nih. Nanti saya akan potong video ini, saya akan sampaikan kepada Gubernur terpilih Provinsi Banten. Yes. Nih, petani. 80% suaranya di sini. 80%. 80%. Wah, ini saya sebetulnya kontennya bukan ini ketahanan pangan, tapi ini penting. Penting. Ini penting. Kenapa? Iya. Mobil saya sampai begini-begini tadi. Oke. Kalau bahasa lainnya generasi muda tuh kayak ulin, main. Oh iya. Padahal mah tidak. Oke. Dari kunjungan-kunjungan saya membuat berita acara. Satu di antaranya ada jalan yang kurang baik, kurang bagus. Iya. Dan mungkin saya langsung fokus ke satu inti, bahwasanya di sini gudang beras ya. Gudang beras. Kita olah padi petani dijadiin bahan saya yang sudah jadi ini dia. Nah, ini ciri khasnya juga Banten, Cimanuk. Wah, ini harus terbaca. Harus dibaca. Tolong kamera. Iya. Ini beras Cimanuk. Beras Cimanuk, Pandeglang, Banten. Banten. Nah, ini Cap badak. cap badak. Cimanuk tapi cap badak, guys. Nah, ini unik. Nah, untuk brand sendiri di pasar nasional, nah kita pakai ini. Hanafood. Jadi sekali lagi, kalau saya hashtag Hanafood dan memang menemukan produk Hanafood beras ya, satu di antaranya. Banyak produk. Hanafood itu adalah beras sehat. Kenapa harus beras sehat? Karena dia tidak dimix, tidak dioplos. Itu murni gabah panen baru, diolah dan dijadikan beras. Oke, pertanyaannya sehari berapa ton? Untuk kita itu 10 ton per hari. 10 ton per hari. Iya. Nanti teman-teman tolong catat 10 ton per hari. Iya. Itu sudah keluar habis semua, surplus. Setiap hari baru dibongkar tadi. Oh, baru dibongkar. Iya. Nah, stoknya berapa? Stok saat sekarang ini ada 2 ton ini. 2 ton ini ya? Ada 2 ton. Belum belanja gabah lagi ya. Oh, belum belanja gabah. Ayo kita masuk. Ini gabah saya sekarang. Oke. Ini gabahnya premium. Gabah premium. Iya. Oh, berarti wah, ini asik banget. Karena perjalanan saya ini sekaligus ingin sekali jadi gini, teman-teman banyak yang milih beras. Oke. Saya bilang sebetulnya beras banyak. Banyak. Inilah dalam catatan perjalanan inilah saya mengumpulkan bos-bos beras. Masalahnya sekarang Indonesia cinta nggak dengan produk Indonesia? Itu intinya. Kalau bangsa kita cinta dengan produk kita sendiri, kenapa harus impor beras? Banyak sebetulnya beras. Muter sedikit, tolong ini kita lihatin mesinnya, mesin produksinya. Mesin produksinya mulai petani itu sudah tidak mengangkat lagi. Kita coba hidupin atau bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, ini dari sini
naik ke molen, terus ke ujung ini, Langsung packing nih ya? langsung packing sampai ke sana. Nah, Buat backup apa? untuk beras premium. Beras premium khusus ya? Iya, premium. Berarti di sini beras premium, beras apa lagi? Medium. Medium terus Satu lagi beras sayur. beras sayur. Nah, dengan adanya grade di sini, berarti saya melihat ada peluang selisih harga. Selisih harga. Nah, itu kan. Iya. Siapa tahu dengan video ini banyak yang cari beras ke saya. Benar. Saya fair aja. Saya Iya. ketemu bos beras. Di sini banyak beras, nggak usah impor, nggak usah nyari kemana-mana. Iya. Beras banyak. Beras banyak, jangan impor lagi. Nah, itu dia. Karena kalau diimpor, beliau-beliau ini gigit jari. Ini baru satu titik yang saya temui. Nah, bukan hanya kita gigit jari juga. Petani kita tidak terangkat daya jual mereka. Begitu. Dan kalau kita hanya memproduksi, orang produksi udah pasti ada hasil. Itu dia. Pasti diambil selisih sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting petani bisa lancar. Nah, makanya dengan begitu petani bahagia. Iya. Yang penting bagaimana caranya petani bisa bahagia. Dan ada lagunya, lagu Ada. petani. Lagu petani apa? Di dalam lirik itu tertulis bahwa petani merdeka tanpa tuan. Benar. Petani merdeka tanpa tuan tanah, Oke. tanpa tuan tengkulak, Oke. tanpa tuan pemonopoli pupuk, Iya. tanpa tuan pemonopoli pasar. Merdeka tanpa tuan. Ya, buat teman-teman, jadi tadi ada gudang berasnya Iya, jaraknya dari sini kurang lebih 150 meter. 150 meter dan ini di belakang kamera sana sawah, tapi kita lihat di depan masih ada proses tandur. Tandur, masih tandur. Hmm. Dan ini yang sudah diolah tanahnya, dibuat pupuk. Nah, kesulitan petani di sini itu adalah pupuk. Oke, masalah pupuk, maju sedikit kamera. Oke, Saya ingin dengar pupuk. Pupuk emang nggak dapat dari pemerintah. bukan tidak dapat. Dari pemerintah juga ada, cuman sulitnya ke petani itu sangat sulit. Apa kesulitannya? Kesulitannya karena mungkin data mereka belum terupdate di kementerian atau data mereka ke Simultan desa lebih tepatnya. simultan desa. Mungkin itulah masalahnya ke kita itu. Salah satu video saya kemarin saya kirim di grup bahwa dia sulit mendapatkan pupuk. Memang di mana-mana hampir merata yang sulit mendapatkan pupuk. Makanya Mendapat pupuk. pembelajaran dari kami, saya mengkaji di berbagai daerah. Satu di antaranya petani-petani tersebut. Satu memang teu apal nanaon, nggak tahu apa-apa. Yang kedua memang tidak masuk ke simultan. Iya. Jadi dibiarin aja gitu. Ya. Dibiarkan begitu aja sehingga petani itu kesulitan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Dan satu-satunya lagi di sini para petani kita itu adalah kesulitan terhadap dana kur ya saat ini ya. Oke, masalah dana kur. Gimana dana kur? Dana kur saat ini macet total untuk di daerah kita karena kemarin gagal panen, mulai dari corona gagal panen dan baru kali ini mudah-mudahan ini ada hasilnya Berarti dana kur untuk para petani. para petani ya. Berarti yang bentar ini saya jadi agak analis nih, ke arah analis nih. Yang memfasilitasi kur ke para petani siapa? Bapak? Bukan. Oh, ada? Itu masing-masing. Oh, masing-masing mereka ngajukan ke? Ada kelompok, Oke. ada gapoktan, dan untuk pengajuan ya masing-masing. Oke, nah berarti sawah-sawah di sini itu menggunakan pendanaannya dari kur ya? Dari kur. Dari kur. Iya. Kemarin Ada juga yang pribadi. ada yang pribadi. Oke, berarti mayoritas ada lebih dari 100 orang yang pakai kur? Lebih. Wah, kalau untuk Pandeglang ya ratusan lah. Oke, berarti ketika gagal panen berarti kan gagal bayar dong. Gagal bayar, macet. Terus gimana dong solusinya? Pertanyaannya sekarang adalah apakah program pemerintah untuk penghapusan utang supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas kredit itu lagi atau bagaimana? Ini menarik nih. Jadi Eh. program Bapak Presiden Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto Iya. kemarin menyatakan bahwa akan penghapusan utang, hutang ya, iya, utang petani ya, hutang petani. Nah, iya, ini di bawah 500 juta, di bawah 500 juta. iya, Yang di bawah 500 juta akan dihapus seperti itu. dihapus, iya. Kalau saya jujur saya harus mengkaji ulang itu. Iya, harus dikaji ulang juga. Kalau enggak perbankan bangkrut. Iya kan, bank juga harus kita lindungi. Iya, bank juga harus kita lindungi. Tapi dengan catatan juga, memang saat sekarang ini kenyataannya petani kita itu bukan tidak mau membayar, Mau ya. mau membayar, tapi posisinya adalah hasil panen mereka gagal panen, keduanya hasil panen mereka itu tidak maksimal.
Jadi panen utang bukan panen hasil. Itu dia. Ini saya jadi bingung jawabnya. Cuma pihak pemerintah Iya. mungkin bisa mengkaji bahwa permasalahan di petani di antaranya adalah kur Iya. gagal bayar dan Gagal bayar. memohon kepada Pak Presiden untuk dijadikan programnya Program yang lebih baik. yang lebih baik Yang untuk lebih para baik petani untuk ya. para petani. Ya, Oke, kita mau coba ya. Yuk. Diskusi dengan para ibu-ibu tandur. ya, ayo kita. Jadi memang perjalanan ini ya dalam satu wadah ya, satu rangka dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang beradab. Elhan Zakaria mengatakan kunjungan ini dalam upaya sinergitas membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang real, yang nyata di tengah masyarakat. Hal ini juga dalam upaya mendorong program pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Elhan Zakaria juga pelantun lagu petani ini terus berupaya real, temui para petani, lakukan wawancara langsung sehingga tidak ada disinformasi. Sebagai seorang pengusaha dan agregator, Elhan Zakaria menjadikan setiap perjalanannya di berbagai daerah sebagai catatan penting yang dijadikan berita acara. Satu di antaranya, kesiapan produk siap jual. Dalam setiap kunjungan selalu ada hal positif dan negatif yang terekam tentunya. Satu di antaranya terkait tidak meratanya penyaluran pupuk, juga alat produksi tani yang harus diupdate, serta adanya permasalahan kur gagal bayar yang diderita para petani. Ya, ini menjadi pemikiran bersama untuk dicari jalan keluar dalam penyelesaiannya. Iya, buat tandur ini. Silakan, Kang. Silakan, namanya Luar siapa? biasa. Saya bangga bisa ketemu petani di sini. Iya, iya. Karena suka tidak suka, Iya. perut kita ini berhutang kepada Kepada petani. petani. Nah, Jadi orang kota harus bisa menyayangi petani kalau Betul. perlu investasi langsung. investasi langsung ke petani. Ada satu sistem yang dijalankan waktu era zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu Zaman saya Pak. sebutin Zaman Pak Harto. Oke, saya sebutin ya. Beliau yang ngomong zaman Pak Harto. Zaman Ada Pak. satu sistem ekonomi yang dijalankan yaitu Public Private Partnership for People. Yes. Tapi sistem itu dieliminir pada tahun 96-97 97. karena dianggap sebagai penghambat, Penghambat. penghambat Basis. pasar bebas kendala waktu Yes. itu. Nah, Iya. pemerintah Prabowo ini tidak salah untuk menjalankan itu kembali. Kenapa? Public Private Partnership for People itu, Ah, Public Private Partnership for People itu adalah people di sini adalah petani langsung, petani langsung, nelayan langsung, nelayan langsung. peternak langsung. Makanya tidak heran. Apa yang saya bilang tidak heran? Waktu zaman itu, koperasi unit yang berada di desa itu optimal. Kalau hari ini Optimal. BUMDes. BUMDes. Kalau hari ini Gantinya BUMDes. untuk saat sekarang. Nah, sekarang ada petani terong. terong. Pak, izin Pak sebentar Pak, ini terong gimana Pak? Ada hambatan nggak? Ini gejalanya. Gejalanya apa ini? Kayaknya daunnya kurang bersemangat. Petaninya kurang bersemangat apa daunnya? Ya, Banjir. sama kena virus batangnya. Kena tuh, virus. kena jamur. Beberapa poin menjadi catatan penting Elhan Zakaria dan dijadikan catatan perjalanan yang diteruskan kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar cara berpikir positif. Elhan Zakaria juga bagian dari D-Center, pusat komunikasi warga desa yang didirikan Insinyur Samsul Hadi, yang juga Ketua Umum LKN Astacita. Sehingga dalam setiap perjalanan Elhan Zakaria ke berbagai daerah, ia memantau potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih bisa dioptimalkan karena desa adalah daerah ekonomi sosial agraris. Kamera boleh maju aja nggak apa-apa kepala hujan. Cuma ini mau nanam nih, Menanam butuh mesin tanam sebenarnya. butuh mesin tanam ya. Iya, seperti di Cina, di mana itu? Oke, intinya butuh mesin tanam buat nanam padi ke sawah. Iya. Ini berhari-hari tanamnya. Oke. Ya, sekali lagi butuh mesin tanam. Nah, ini kemana nih ngajuinnya nih? Nah, mungkin teman-teman akan bantu juga kalau ada. Hilirisasi dengan program Pak Prabowo itu harapan kita. Oke. Kalau itu melalui perusahaan atau Gapoktan atau desa boleh. Yang penting petani kita sejahtera. Oke.